Pernahkah kamu mendengar kandang bubrah? Sebuah bangunan tua di pedalaman Jawa yang menyimpan begitu banyak misteri. Nama ini dikenal sebagai tempat yang menyeramkan, penuh dengan cerita gaib dan legenda yang kelam. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa tempat ini adalah lokasi praktik pesugihan. Namun, apa yang terjadi ketika seseorang mencoba mencari tahu lebih dalam tentang tempat ini? Kisah ini berdasarkan pengalaman nyata dari seorang mahasiswa bernama Ardi dan teman-temannya yang mengalami langsung kengerian di kandang bubrah. Kisah ini terjadi pada tahun 2010 ketika Ardi, seorang mahasiswa jurusan arkeologi, melakukan penelitian di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa itu tampak biasa saja, dengan kehidupan masyarakat yang tenang. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Ardi. Setiap kali ia bertanya kepada warga setempat tentang sebuah bangunan tua yang terbengkalai, mereka selalu menghindari pembicaraan. Bangunan itu adalah kandang bubrah. Kandang bubrah bukanlah sebuah bangunan biasa dengan dinding yang penuh retakan, pintu yang lapuk, dan suasana yang begitu sunyi. Tempat itu terlihat menyeramkan bahkan di siang hari. Ardi, yang dikenal penasaran dan suka tantangan, merasa tertarik untuk menjelajahi bangunan itu. Bersama 3 temannya, Bimo, Dian, dan Sari, ia memutuskan untuk datang ke kandang bubrah pada malam hari. Malam itu, dengan membawa senter dan peralatan sederhana, mereka berjalan menuju bangunan tersebut. Suasana desa yang biasanya sunyi menjadi lebih mencekam dengan suara jangkrik dan angin dingin yang berhembus. Saat mereka tiba di depan kandang bubrah, Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Bangunan itu terlihat lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Ketika mendekat, pintu yang lapuk itu terbuka dengan suara berderit. Dian tertawa kecil, mencoba mengurangi ketegangan. Mungkin ini cuma angin, katanya. Namun, wajahnya yang pucat menunjukkan bahwa ia sama takutnya dengan yang lain. Begitu mereka masuk, bau apek dan busuk menyambut mereka. Lantai penuh debu dengan jejak kaki yang tampaknya sudah lama tidak disentuh manusia. Di dinding ada coretan aneh yang sulit diartikan. "Ini seperti simbol," ujar Bimo sambil menunjuk sebuah tanda yang mirip lingkaran dengan garis-garis tidak beraturan. Sari memotretnya, meskipun tangannya gemetar. Mereka terus berjalan ke ruangan berikutnya, yang lebih gelap dan terasa lebih dingin. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah boneka kayu kecil. Boneka itu terlihat usang, dengan ukiran yang aneh dan tatapan kosong yang menyeramkan.
"Jangan sentuh," ujar Sari dengan nada cemas. Namun, Dian yang dikenal ceroboh mengambil boneka itu. "Hanya boneka, tidak ada yang perlu ditakuti," katanya sambil tersenyum kaku. Saat Dian memegang boneka itu, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan seperti dari seorang perempuan. Mereka semua terdiam. "Kalian dengar itu?" tanya Bimo. Ardi mengangguk, mencoba memastikan dirinya tidak salah dengar. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Mereka melihat sekeliling, tapi tidak menemukan apapun. Saat itulah kejadian aneh mulai terjadi. Senter yang mereka bawa tiba-tiba mati bersamaan. Dalam kegelapan, mereka merasakan kehadiran sesuatu. Bimo merasakan ada tangan yang menyentuh bahunya. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sementara Dian mendengar bisikan di telinganya, suara yang berkata, "Kembalikan." Ardi yang mencoba tetap tenang, menyalakan kembali senternya. Saat cahaya kembali, mereka semua terkejut melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut ruangan. Mata perempuan itu merah menyala dan wajahnya penuh luka. Mereka semua berlari keluar dari bangunan itu, tetapi pintu yang sebelumnya terbuka kini terkunci rapat. Panik, mereka mencoba mendobraknya. Namun, suara langkah kaki mendekat dari arah belakang membuat mereka semakin ketakutan. "Cepat!" teriak Ardi sambil terus mendorong pintu. Akhirnya, dengan upaya terakhir, pintu terbuka dan mereka keluar dengan nafas yang tersengal. Namun, mimpi buruk mereka tidak berhenti di situ. Malam itu, di penginapan mereka, satu persatu mulai mengalami gangguan. Dian yang mengambil boneka itu mengalami mimpi buruk tentang perempuan bermata merah. Ia merasa dicekik hingga hampir tidak bisa bernafas. Bimo mendengar suara langkah kaki di luar jendelanya sepanjang malam, padahal mereka di lantai 2. Sari menemukan simbol aneh yang tadi mereka lihat di kandang Bubrah terukir di lengannya saat ia bangun pagi. Ardi yang merasa bersalah karena mengajak mereka ke sana mencoba mencari bantuan. Ia pergi ke rumah tetua desa, seorang pria tua yang dikenal bijaksana. Ketika Ardi menceritakan kejadian di kandang Bubrah, wajah pria itu berubah pucat. "Kalian membawa sesuatu dari sana, bukan?" tanyanya. Ardi mengangguk pelan. Tetua desa itu menjelaskan bahwa kandang Bubrah adalah tempat perjanjian gaib. Banyak orang yang datang ke sana untuk mencari kekayaan, tetapi seringkali mereka harus membayar harga yang mahal
Boneka kayu yang mereka temukan adalah media dari roh penjaga tempat itu. Membawanya berarti mengundang malapetaka. Setelah beberapa saat, Ardi dan teman-temannya segera kembali ke kandang Bubrah untuk mengembalikan boneka itu. Namun, saat mereka tiba, suasana terasa lebih menyeramkan. Bangunan itu seolah hidup dengan suara-suara aneh yang bergema dari dalam. Dengan keberanian yang tersisa, mereka meletakkan boneka itu di tempat semula. Saat keluar, mereka merasakan udara yang lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Dian jatuh sakit, parah, dan meninggal secara misterius. Bimo sering terlihat berbicara sendiri dan akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Sari meninggalkan kota dan tak pernah kembali. Ardi, meskipun tidak mengalami gangguan langsung, merasa dihantui rasa bersalah sepanjang hidupnya. Kandang Bubrah tetap berdiri hingga hari ini, menjadi saksi bisu dari tragedi dan kegelapan yang tak terjelaskan. Banyak yang penasaran, tetapi sedikit yang berani mendekatinya. Jika kamu mendengar suara tawa di malam hari, mungkin itu adalah peringatan untuk menjauh. Jangan pernah mengambil apapun dari sana, karena tidak semua yang terlihat sederhana adalah hal yang bisa dimiliki. Apakah kamu cukup berani untuk mengunjungi tempat ini? Percayalah, beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur di kegelapan.